Halo Sobat Mula, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Mula dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Mula, kita ketemu lagi di podcast hari ini dan kita akan membahas banyak hal terkait dengan cara-cara atau strategi dan isu-isu yang terkait dengan apa yang teman-teman Sobat Mula hadapi dalam berbisnis sehari-hari. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih jauh lagi tentang Mula Indonesia. Mula Indonesia merupakan sebuah ruang coworking space dan creative hub yang berlokasi di Town Square Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya coworking space, Mula juga menyediakan meeting room, event space, studio podcast, dan live streaming services, sampai ke pengurusan legalitas dan virtual office. Nah, selain menyediakan coworking space, Mula Indonesia memiliki tujuan untuk menyediakan ruang belajar serta ruang untuk berkoneksi. Maka dari itu, tim Mula terus mengembangkan kegiatan yang berlangsung di Mula, yang dirancang untuk dapat mendukung komunitas UMKM, startup, dalam memperkaya soft skill serta memberi kesempatan untuk terkoneksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam memperluas dampak yang dihasilkan dari Mula Indonesia, Mula bekerja sama dengan Equitri dalam mengembangkan podcast Mulai Bisnis dan tentunya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas lagi dalam hal strategi berbisnis, strategi dalam mengembangkan usaha, produk, market, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman pebisnis ya terkait dengan halal haramnya hukum di marketplace. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya, bagaimana sih hukum secara syariah terkait dengan transaksi di marketplace, lalu juga terkait juga dengan pembayarannya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber kita di podcast Mulai Bisnis yaitu Ustadz Haji Dwi Condro Triyono PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik. Amin. Sobat Mula, saya ingin memperkenalkan profil sedikit dari Ustadz Haji Dwi Condro Triyono PhD. Beliau saat ini sebagai founder Core Islamic Economics dan tentunya sebagai pakar dan praktisi ekonomi bisnis syariah lebih dari 25 tahun ya Ustadz ya. Luar biasa ya. Dan juga sebagai guru dan konsultan bisnis syariah bersertifikat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wah, ini nggak kaleng-kaleng ya pesobat bisnis ya. Jadi pertanyaan teman-teman insya Allah bisa langsung terjawab oleh Ustadz Dwi Condro Triyono. Nah, selain itu Ustadz juga praktisi dan juga tentunya di bidang akademik. Tadi pengalamannya sangat panjang ya dengan adanya karya-karya ilmiah ya Ustadz ya. Berupa buku-buku ya, diantaranya ada Pahala Investasi, Dosa Investasi, Ilmu Retorika untuk Mengguncang Dunia, Falsafah Ekonomi Islam, Ekonomi Pasar Syariah, Membangun Bisnis Syariah, bahkan ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Hingga nanti, nah nih teman-teman nih ya, nanti yang terbaru nanti adalah Panduan Sirkah Lengkap ya. Sebenarnya sudah terbit ya Ustadz ya, sudah terbit ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu terkait dengan bagaimana cara bersirkah yang benar itu nanti bisa langsung beli bukunya. Dan nanti nih coming soon ya nanti ya, Panduan Ketenaga Kerjaan Syariah dan Jurus Ampuh Menjadi Pakar Bisnis Syariah secara mudah dan menyenangkan. Begitu Ustadz ya? Insya Allah. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau mau bertanya lebih lanjut, ya nanti bisa menghubungi Ustadz Dwi Condro melalui Core Isaac tadi ya Ustadz ya. Yeah. Baik, nah itu perkenalan teman-teman dari narasumber kita. Nah mungkin kita langsung ke materi ya Ustadz ya. Jadi topik kita hari ini tuh membahas mengenai tadi ya, kan banyak sekali yang bertanya kepada saya tuh terkait dengan hukum secara syariah terkait dengan di marketplace. Saya sempat menemukan beberapa pertanyaan dan juga tentunya kami juga melakukan beberapa riset begitu ya. Jadi
Sebenarnya kalau dalam bisnis marketplace itu kan sebenarnya sekarang sangat berkembang ya Ustadz ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi itu sudah menjadi lumrah ya. Mau tidak mau kita sebagai pebisnis dalam mengembangkan market pasar itu tidak bisa rely on atau terpaku kepada offline, tapi juga harus online digital. Nah, namun demikian ada data yang menyampaikan seperti ini Ustadz. Jadi coba kita tampilkan di sini. Ini kata data Ustadz. Jadi ada artikel dari kata data. Biaya admin e-commerce mahal jadi tantangan UMKM jualan online. Ya, jadi ini sebenarnya UMKM itu sekarang kan sedang banyak menggunakan platform online digital, tentunya marketplace dalam menjual produknya dan juga memperluas pasarnya. Namun di sini dikatakan di artikel ini bahwa 78,34% UMKM mengeluhkan biaya admin berjualan di e-commerce karena terlalu tinggi, Ustadz. Nah, sehingga di balik dampak positif penggunaan platform digital ini ada dampak negatifnya, begitu ya. Perkembangan untuk digital platform tinggi, tapi di balik itu ada terkendala dengan biaya admin e-commerce yang meningkat begitu. Nah, ini tentunya menjadi tantangan UMKM saat ini. Itu dari sisi komersialisasi dari sisi platform e-commerce itu sendiri. Sementara di lain pihak ada sebagian besar, karena kita negara Indonesia adalah sebagian besar umat Muslim, para pebisnis yang Muslim Ustadz itu juga ingin mempertanyakan bagaimana hukumnya. Nah, terkait dengan hukum Islam atau syari atau tidaknya, kami menemukan, kita sempat browsing ya ke websitenya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, yang sebenarnya DSN MUI itu sudah memberikan fatwa ya. Namun di sini coba ditampilkan ya. Jadi DSN MUI itu menyatakan bahwa sudah ada fatwa nomor 144 garis miring DSN MUI garis miring 12 tahun 2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini sebenarnya sudah dinyatakan oleh DSN MUI terkait dengan marketplace tapi berdasarkan prinsip syariah. Begitu. Nah, ini sebenarnya agak sedikit bertolak belakang tadi dari sisi perkembangan marketplace digital online, tapi di satu sisi juga ada tantangan dari kenaikan biaya platformnya. Di satu sisi lagi ada juga pebisnis yang menanyakan dari sisi hukum syariahnya seperti itu. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pandangan secara umum ya, kira-kira seperti apa sih terkait dengan marketplace itu sendiri dari perspektif hukum syariah. Yeah. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah saya bisa mengawali dari hadis Nabi ya. Okay. Tentang perkembangan bisnis di akhir zaman. Oh, ini sudah akhir zaman. Wah, ini belum udah bisnis akhir zaman. Tapi memang kita kan tujuan hidup di dunia tuh menuju akhir zaman ya Ustadz ya. Ya, silakan Ustadz. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasul sudah memberikan warning ya, semacam warning. Jadi sabda Rasul, ya'ti alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Jadi Nabi mengatakan akan datang satu masa di mana seluruh umat manusia itu sudah enggak peduli lagi apa-apa yang diambilnya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan nampaknya itu yang disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu benar-benar terjadi saat sekarang ini. Umat Islam sudah tidak peduli lagi ketika dalam berbisnis, apa yang didapatkan itu halal atau haram. Yang dikejar cuma satu kan, yaitu yang banyak. Banyak. Keuntungan, yang penting untung, yang penting cuan ya. Kebetulan saya kan memang menggeluti dunia bisnis syariah ya. Okay. Jadi yang berminat untuk
tetap berpegang pada halal haram itu semakin menyusut. Oh, justru Tapi semakin kalau menyusut, Tat. tadi disampaikan sudah mulai ada geliat itu ya alhamdulillah. Iya. Berarti akhir zamannya masih mundur. Semoga begitu. Masih bisa ada waktu untuk bertobat ya Ustadz ya. Iya. Iya. Oleh karena itu MUI selaku lembaga yang tertinggi ya di Indonesia untuk memberikan fatwa terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh umat Islam tadi sudah ditunjukkan memang sudah keluar fatwanya ya. Iya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa menggunakan marketplace untuk berbisnis apakah berjualan atau membeli itu boleh hukumnya. Jadi tapi boleh masih ya, ada tambahan selama sesuai dengan kaidah-kaidah atau garis-garis yang sudah difatwakan oleh MUI. Nah itu kesimpulan hukumnya tadi kan begitu. Iya, jadi boleh ya, belum sampai ke tahap ini haram atau seperti apa gitu ya. Karena kan transaksinya di dalam marketplace itu banyak ya Sat ya. Jadi cuma menyampaikan boleh selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan MUI. Nah ini memang kalau kita melihat ke dalam ya, lebih dalam mengkaji dari fatwa MUI itu masih terlalu global ya, masih terlalu umum untuk dijadikan pegangan sebagai panduan bisnis untuk menentukan halal haram. Karena kalau kita lihat memang yang ditunjukkan oleh fatwa MUI itu paling tidak ada 3 akad ya, yang semuanya boleh. Bisa menggunakan akad wakalah bil ujroh, artinya penjual atau pembeli itu mewakilkan kepada marketplace, baik dalam menjualkan atau ketika pembeli mau membeli, itu dengan akad wakalah bil ujroh. Kemudian bisa juga dengan samsaroh. Samsaroh itu makelaran. 2 samsaroh. Istilah yang umum itu konsinyasi ya, konsinyasi. Jadi pihak marketplace dianggap sebagai makelarnya, mewakili dari penjualnya. Terus juga ada fatwa tentang jualah. Jualah itu kayak sayembara. Jadi penjual bisa mengumumkan secara terbuka siapa saja yang bisa menjualkan nanti akan mendapatkan ujroh. Nah, secara global ada 3 akad yang digunakan oleh MUI untuk menunjukkan bahwa kalau menggunakan marketplace itu boleh. Nah, sampai di sini kalau umat Islam secara awam ya melihat, oh berarti kalau kita menggunakan marketplace boleh gitu. Padahal faktanya tadi sudah ditunjukkan bahwa ternyata di dalam muamalah yang saya pelajari itu ada pendetilannya gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan akad wakalah bil ujroh itu ada ketentuan-ketentuan yang rinci gitu loh. Apa itu Tat? Yang terperinci itu Tat di wakalah bil ujroh. Nah, yang kalau kita periksa ya di praktek yang tadi dikeluhkan oleh UMKM ya, tingginya biaya platform yang sangat tinggi. Betul. Kalau kita telusuri itu ternyata marketplace menggunakan fee dalam bentuk prosentase terhadap barang yang laku terjual. Itu basis pemberian fee-nya. Berdasarkan prosentase dan itu pun item yang satu dengan yang lain beda-beda. Pasti beda sesuai dengan produknya. Dan kalau dilihat tinggi, ada yang mungkin sampai 6%, 7% gitu ya. Bahkan sekarang sampai 8,5% Tat. Oh, Masya Allah. Itu untuk produk ini aja ya, maksudnya non makanan ya. Cuman kalau makanan kan kayaknya lebih tinggi lagi Tat, ada yang sampai 20% bahkan lebih. Nah itu kayaknya yang dikeluhkan itu Tat. Nah itu gimana Tat menyikapinya dalam perspektif hukum Islam? Iya, kalau dikembalikan kepada fatwa MUI tadi ya, kalau memang itu akadnya wakalah bil ujroh, itu maknanya kan pihak penjual itu menitipkan barangnya kepada marketplace ya. Seperti kita mengambil lapak di marketplace untuk jualan. Jadi marketplace menyediakan lapaknya aja, tempat untuk jualan. Tapi memang antar marketplace kan beda-beda ya. Misalnya kita ambil yang paling sederhana ya. Kalau memang posisi penjual itu
akan menyewa lapak di marketplace. Betul. Menyewa itu kan akad ijaroh. Ya. Kalau memang itu fungsi marketplace menyediakan lapak atau tempat untuk kita berjualan, maka kembalinya harus pada akad ijaroh. Nah, kalau kita kembalikan pada definisi ijaroh kan, al-ijaroh itu hiya akdun ala manfaati bi'iwadin. Oke. Ijaroh itu akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Artinya apa? Kompensasi dari ijaroh itu harus berbanding lurus dengan manfaat yang diberikan. Jadi penentuan upah itu harus berdasarkan manfaat yang diberikan. Ya. Tidak boleh dalam ijaroh itu penentuan fee berdasarkan barang yang terjual. Jadi manfaatnya sewa lapak, ya udah sewa lapak aja. Iya, harus dihitung mengikuti manfaat. Misalnya mula ini menyediakan lapak untuk berjualan ya. Ya. Kan berarti berapa yang harus dibayarkan kepada mula itu kan harus mengikuti waktu. Selama kita menggunakan itu hitungannya per hari atau per jam, atau per minggu atau per bulan atau per tahun. Nah itu dasar penentuan fee-nya. Gitu. Tidak boleh ditetapkan nanti bayarnya persen dari barang yang terjual dari lapak itu. Padahal sini nggak ada jualan ya, karena kan Mula hanya menyediakan co-working space ya, Sobat Mula ya. Jadi menyediakan, saya mau kerja nih, teman nggak ada ruangan kantor atau mungkin karena kan sih kan jadi satu dengan pusat perbelanjaan mall ya, Cilandak Town Square. Jadi kalau misalnya mau sambil kerja atau meeting, yang disediakan adalah platform menyewa ruangan atau menyewa meja. Ujrohnya ya hanya dari situ ya, berapa jam atau mungkin ruangan untuk berapa kursi gitu. Jadi itu yang diberikan itu, Mula kan manfaat penggunaan barang itu. Oke. Nah itu ijarah yang benar seperti itu. Jadi kalau memang posisi penjual itu menjual barangnya dan pihak penyedia platform itu hanya menyediakan tempatnya, berarti ini akad ijarah. Dan kalau kita belajar muamalah ijarah yang mendalam, nah ini di fatwa NU yang nggak muncul itu. Padahal para ulama sudah menentukan kalau itu akad ijarah wajib fee-nya itu harus pasti berdasarkan manfaat yang diberikan. Tidak boleh berdasarkan barang yang terjual. Atau barang terjual, Iya, persentase barang yang terjual itu tidak boleh. Jadi karena kan ya tidak ada transaksi jual beli juga di Mula, cuman sewa aja. Ya, yang namanya menggunakan manfaat terhadap tempat, boleh untuk jualan, boleh untuk duduk-duduk, terserah. Iya. Ngertinya kita memanfaatkan, maka yang pemberi manfaat yang artinya dibayar. Mau digunakan untuk apa saja, yang penting bayar. Dasar pembayarannya pakai, biasanya istilahnya muddatul amalnya itu menggunakan batas waktu. Boleh juga dengan kadar kerja. Seperti kita menyewa tukang itu kan bisa harian, berarti itu penentuan upahnya itu harian, bisa juga kadar, misalnya ngecat meter persegi, nah itu kadar. Atau borongan gitu ya. Sudah nggak ada hubungannya ini mau dicat nanti laku atau tidak, nggak boleh. Berarti coba kalau misalnya kita menyewa tukang, ini nanti saya bayar kalau ini laku disewanya. Kalau nggak laku-laku, ya saya sudah menunaikan tugas saya, kok tidak dibayar, itu termasuk ancaman berat itu. Kenapa ulama mewajibkan itu? Karena ada 3 orang yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, istilahnya. Besok akan dimusuhi oleh Allah. 3 orang. Salah satunya seseorang yang sudah mempekerjakan seorang pekerja dan dia sudah menunaikan tugasnya, tapi tidak dikasih bayarannya. Hati-hati tuh Sobat Mula tuh. Kenapa? Ya karena menggunakan persentase tadi. Nggak diajak ngobrol sama Allah nanti, malah dimusuhi ya. Kalau dimusuhi sama yang punya surga kan tidak bisa masuk surga. Ini dasar kenapa para ulama menyimpulkan kalau itu akadnya ijarah wajib fee berdasarkan manfaat. Nominalnya harus pasti, tidak boleh persentase. Nah mengenai tadi nominal pasti sedikit tentang Mula tadi. Jadi Mula itu juga selain menyewakan co-working space, itu juga ada tempat ruangan untuk penjual. Kalau tadi Ustadz masuk ke dalam Mula itu kan ada produk-produk UMKM tadi yang di display
Itu maksudnya itu ya Tat ya. Kan Iya, itu barang tuh ada pakaian, ada iya, kerajinan tangan, itu kan yang dijual oleh para pelaku UMKM yang menitipkan atau menggunakan lapak lapaknya. di Mula untuk nanti ada transaksi jual beli. Mula nggak boleh ambil dari hasil penjualan tersebut, Nggak boleh. nggak boleh ya.